Apa gunanya jadi kapten kalau dia sama sekali nggak ada di lapangan? Kobbie Mainoo, pemain muda dari Manchester United, bersinar lagi melawan Lyon. Ini sudah 2 kali ya dia bersinar. Pertama dalam 45 menit melawan Leeds, dan sekarang 45 menit juga melawan Lyon. Kobbie Mainoo bersinar bersama Manchester United. Kalau dari segi kualitas ya, dia itu sangat mirip dengan Paul Pogba. Ketenangannya dia memegang bola, mengolah bola, cara dia mengontrol tempo permainan, cara dia menerima bola di posisi jangkar. Ini sangat mirip banget dengan Pogba. Dan juga kita bisa lihat dari progressive passingnya. Akurasi passingnya dia melawan Lyon itu mencapai 94%. Dia berhasil melakukan 33 operan dari total 35. Ini merupakan angka yang sangat bagus. Dan dari komennya Erik ten Hag ini ya, dia bilang dia itu sudah cinta mati dengan Kobbie Mainoo. Dia itu sudah mempercayai kemampuannya Kobbie Mainoo. Dan ini bisa kelihatan dari cara Erik ten Hag ini memainkan Mainoo. Dia memasangkan Mainoo di posisi jangkar, di posisi CDM. Walaupun dia itu lebih sering bermain di posisi CAM dan nomor 8 ketika dia masih bermain di Akademi Manchester United. Erik ten Hag memainkan dia di posisi jangkar. Ini posisi yang bagus ya untuk pemain pemula ya, seperti Mainoo. Karena pemain muda itu ya, Erik ten Hag mengerti. Jangan terlalu kasih beban ke pemain muda. Kasih dia leluasa yang paling banyak. Biarkan dia berekspresi di lapangan. Karena dia itu masih muda, oke? Butuh waktu berkembang. Jadi Erik ten Hag itu sudah mengerti. Dia itu adalah pelatih Ajax yang sudah terkenal dengan akademi pemain mudanya. Jadi alasan kenapa Ten Hag ini taruh Mainoo di posisi CDM ya. Karena di posisi CDM ini pastinya dia nggak akan menerima pressure lawan yang terlalu banyak ya. Dibandingkan kalau dia bermain di posisi nomor 10. Karena di sana ruangnya itu pasti lebih sempit. Dan di posisi CDM ini, dia pastinya akan mendapatkan pandangan yang lebih luas. Jadi, dia itu lebih mudah untuk mengekspresikan kemampuannya di lapangan. Erik ten Hag ini jelas mengerti. Ada 2 yang bisa kita petik dari penampilannya Mainoo. 1, Erik ten Hag tahu bagaimana dia bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaik dari Mainoo. Dan yang kedua, Erik ten Hag itu hanya ingin fokus ke Mainoo. Makanya dia spesifik mengosongkan posisi jangkar hanya untuk Mainoo. Karena dia sangat mempercayai kemampuan dia dan Ten Hag merasa ini adalah pemain berpotensi tinggi yang memiliki potensi tinggi untuk menerobos first team Manchester United. Jadi ada kemungkinan yang lumayan besar Erik ten Hag ini memutuskan untuk membiarkan Mainoo bertahan di Manchester United, bukan dipinjamkan ke tim lain. Karena dia mungkin akan menjadi pemain pelapis Bruno Fernandes. Mungkin bukan pelapis kedua, tapi ketiga. Karena di posisi nomor 10 ini, di belakang Bruno masih ada Mason Mount dan juga Christian Eriksen yang bisa bermain di sana. Jadi bisa dibilang Mainoo itu akan menjadi pelapis ketiga. Pelapis ketiga ini sebetulnya lumayan bagus juga ya. Mungkin kalau Manchester United sudah memimpin pertandingan dengan skor mungkin 3-0. Sisa waktu hanya 8 menit. Nah, mungkin Mainoo bisa dimasukkan ya. Biarkan dia membiasakan diri di lingkungan Premier League. Jadi itulah harapannya Erik ten Hag ya. Kalau dia bertahan di Manchester United. Supaya dia bisa membiasakan ya, berlatih dengan pemain-pemain first team seperti Casemiro, Mason Mount, Bruno Fernandes. Pemain-pemain ini sudah berbekal pengalaman yang sangat besar ya. Mainoo itu nggak perlu waktu bermain yang terlalu banyak. Dia cukup hanya untuk berdiri di samping pemain-pemain ini aja dia sudah bisa meresap ya dari lingkungannya ini. Meresap ilmu, meresap etos kerja apa, standar gimana yang diperlukan kalau dia itu ingin sukses di Manchester United. Ini pasti akan diresap. Jadi Erik ten Hag itu sudah bilang dia itu cinta mati dengan Kobbie Mainoo. Dia sangat mempercayai kemampuannya. Tapi semuanya itu masih harus ditentukan dari pre-season. Kalau Ten Hag merasa dia itu sudah
cukup bagus untuk bermain first team di Manchester United, dia akan bertahan. Tapi dia juga harus melihat di sisi lainnya. Kobbie Mainoo juga memerlukan waktu bermain. Di Manchester United pasti itu akan menjadi waktu bermain yang sangat minim ya, dibandingkan kalau dia dipinjamkan ke tim-tim seperti Championship atau di Liga Prancis. Jadi semuanya ini harus ditentukan oleh Erik ten Hag. Kita juga bisa lihat seberapa suksesnya Ahmad Traore di Sunderland mencetak 14 gol musim lalu di Championship. Karena kalau dia bisa sukses ya, selama dia dipinjamkan, dia itu bisa satu, waktu bermain, pengalaman bermain bertambah, dan yang kedua dia juga bisa menambahkan kepercayaan dirinya. Dia bisa membuktikan ke dirinya sendiri kalau dia itu bisa sukses. Dan dia juga bisa berenang. Sekarang gue mau ngomongin sedikit tentang posisi kapten Manchester United. Kita sudah tahu Harry Maguire sudah disingkirkan, Erik ten Hag nggak mau berurusan dengan Maguire lagi. Oke, ini adalah suatu keputusan yang sangat keras, tapi tegas dari Erik ten Hag ya. Yang kriteria pertama sebagai seorang kapten Manchester United, satu, oke, nggak perlu yang aneh-aneh. Satu aja. Yang penting dia harus bisa bermain 90 menit tiap minggu untuk Manchester United. Apa gunanya jadi kapten kalau dia sama sekali nggak ada di lapangan? Suaranya itu bisa keluar dari mana kalau dia itu duduk di bangku cadangan? Percuma, ya kan? Harry Maguire itu pemain cadangan. Bagaimana dia bisa jadi kapten? Jadi harus bergerak cepat Erik ten Hag itu. Akhirnya sekarang yang suara-suara yang terdengar itu Bruno Fernandes yang akan menjadi kapten selanjutnya. Itu sudah jelas. Ya, dari 4 tahun terakhir ini, Bruno Fernandes itu nggak pernah kecapean, nggak pernah cedera, dia selalu fit. Dia selalu ada di tiap lapangan. Kalau dia belum cedera, dia pasti minta untuk dimainkan terus. Dia nggak pernah mengeluh. Gue mau ngomongin sedikit tentang kondisi fisik Bruno Fernandes ya. Kalau kita lihat ya, pemain-pemain terbaik di seluruh dunia itu memiliki satu kondisi. Ya, mereka nggak cuma hebat dalam segi skill. Kita lagi ngomongin Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Banyak orang yang ngomongin sebetapa jagonya dribblenya mereka. Golnya ada berapa? Seberapa hebat finishingnya. Tapi jarang sekali ada orang yang ngomong sebetapa bagusnya kondisi fisik mereka. Karena mereka ini jarang melihat apa yang terjadi di belakang layar. Bagaimana mereka menjaga kondisi fisik tubuhnya. Bagaimana dia mengatur diet makanannya. Kita nggak pernah bisa lihat Cristiano Ronaldo setelah pertandingan dia langsung pergi ke sauna atau pergi mandi air es. Kita nggak bisa lihat ini. Tapi ini adalah faktor yang penting buat pemain-pemain terbaik ini. Kalau mereka nggak bisa tampil karena cedera, pastinya mereka nggak bisa menunjukkan skillnya, ya kan? Nggak ada gunanya sama sekali kalau mereka itu cedera mulu. Kita tuh sudah sering lihat ya, pemain-pemain yang sangat bertalenta, tapi dengan etos kerja yang kurang baik ya. Misalnya Eden Hazard di Real Madrid, pemain yang sangat bertalenta, tapi dia sering cedera mulu karena banyak yang bilang ya, dia itu diisukan kalau dia itu pemain yang males kalau lagi training begitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kelihatannya Bruno Fernandes ini soal profesionalisme ya. Ini sudah selevel dengan levelnya Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Itu kita bisa lihat cukup dari sejarah cederanya itu hampir kosong ya. Dia tuh hampir nggak pernah cedera. Dan yang kedua, itu kita bisa lihat sendiri dari lapangan. Attitude-nya Bruno Fernandes, dia selalu memberikan 100%. Dia pastinya cocok menjadi kapten Manchester United. Erik ten Hag nggak salah lagi. Sekarang ini udah jadi kasus ketiganya ya. Kita bisa lihat Erik ten Hag itu sebetapa tegasnya dia ya dalam memutuskan sesuatu. Pertama, Harry Maguire dicabut ban kaptennya. Dia merasa Harry Maguire itu nggak cocok dan dia sebetulnya pengen dijual ke West Ham atau ke Spurs atau kemana. Pokoknya Erik ten Hag itu merasa Maguire itu nggak cukup bagus untuk Manchester United. Ngapain taruh ban kapten ke Maguire? Jadi dia langsung pilih kapten barunya. Terus ada juga saga David De Gea. Dia hanya pengen Andre Onana yang bisa bermain dengan gaya bermain Erik ten Hag. David De Gea selalu bikin error. Walaupun dia adalah pemain kiper legendaris,
itu nggak masalah. Kalau lu nggak bisa bermain buat tim gua, di sana pintu keluarnya. Cristiano Ronaldo, sebetapa toksiknya dia di ruang ganti. Biasanya kita ya, kalau lagi di sekitar pemain-pemain yang toksik ini ya, kadang kita tuh bisa menciut ya. Kita lihat pemain lain itu, orang lain itu egonya lebih besar, kadang ego kita tuh menciut. Kita lebih mendiamkan diri. Ini bukan caranya Ten Hag. Kalau lu nggak bisa melakukan pressing, kalau lu nggak bisa kerjasama untuk kepentingan tim, pintu keluarnya di sana. Bye-bye, Ronaldo. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian menikmati. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian merasa Bruno Fernandes itu adalah kapten yang cocok untuk Manchester United? Apakah kalian merasa Kobbie Mainoo itu seharusnya bertahan di Manchester United? Atau dia seharusnya dipinjamkan ke tim-tim seperti Championship atau di Liga Prancis? Coba kasih komen di bawah. Semua komen ini pasti akan selalu saya baca. Dan yang terakhir, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Dan jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe. Karena ini pastinya akan sangat membantu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.